Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan hukum tajwid dalam surat Yasin. Alhamdulillah, malam ini sudah malam yang ke-14. Mari kita perkuat niat dan tekad kita menjadikan rumah-rumah kita bersinar sehingga terlihat oleh penduduk langit di bulan Ramadan ini dengan taburan ayat suci Al-Quran, dengan bacaan tilawatil Quran sambil mempelajari kandungan-kandungan hukum tajwidnya. Sedangkan untuk pembahasan tafsirnya bisa diikuti setiap ba'da subuh bersama Kiai Haji Soleh Wahid. Sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Masjid Agung Ibnu Battuta. Malam ini sampai ayat yang ke-60 surat Yasin. Silahkan disimak. Dan malam ini saya bersama Mas Maulana Baidowi, Mas Bedu, dan Mas Febri. Dan malam ini kita akan mempraktekkan membaca mad arid yang satu alif. Jadi mulai ayat 60 sampai akhir, nanti kita akan membaca mad arid dengan panjang satu alif. Sambil kita bahas bacaan-bacaannya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Hadza siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Ulangi. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Nah, ini kalau wasol mat tabi'i. Tapi kalau waqaf mat arid. Nah, kita praktek yang satu kali. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u. Ulangi lagi. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u. Famastata'u mudiyan wa la yarji'un. فَمَا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. وَمَن نُعَمِّرْهُ Ulangi. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Ulangi. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Fil khalq, bukan khalq ya. Jadi diidharkan dulu baru di qalqalah. Fil khalq. Afala yaqilun. Afala yaqilun. Susah kan kalau terbiasa panjang? Harus dilatih. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أنا خلقنا لهم مما
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم. Nah, ini namanya tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Nah, kalau diwasol menjadi alimunilladzi, membutuhkan nun iwat. Nun iwat apa saja namanya kemarin? Nun iwat, nun silah, nun wikoyah, nun wasol. Jadi nun kecil ini namanya banyak sekali. Ada nun iwat, nun wikoyah, nun silah, nun wasol. Ketika ada tanwin, baik kasroh tanwin, atau domah tanwin, atau fathah tanwin, bertemu dengan hamzah wasol, maka dibutuhkan nun wikoyah ini, atau nun silah, atau nun iwat. Tanpa nun wikoyah ini, tanpa nun silah ini, bacaan tanwinnya tidak bisa terlayani.
Coba dibaca tanwin. Alimun alladzi, tidak bisa. Karena hamzah wasol itu tidak punya harokat, dia mengikuti ini. Nah, kalau di sholawat yaitu Muhammadinin nabiyil, tulisannya Muhammadin an-nabiyyi. Kalau di wasol Muhammadinin dinin, bukan din nabiyyi. Muhammadinin nabiyil ummi. Tapi kalau di waqaf wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil, malah bisa an-nabiyil ummi wa ala. Tapi kalau Muhammadin nabiyyi ada lam takrif yang hilang. Nah, jadi kalau dibaca ada tanwin bertemu hamzah wasol, dibutuhkan nun silah atau nun wikoya. Kalau di mushaf Indonesia ditandai dengan tulisan nun kecil. Tapi kalau di mushaf Utsmani lakum, kemudian ibtida. Kita sambung. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran فإذا أنتم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر meringis ya. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم. Kepanjangan satu alif, ulangi lagi. بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول. ulangi lagi. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن توقدون عليم فيكون turja'un. Jadi satu alif semua. Nah, itu dilatih untuk nambah wawasan. Ini penting dan akan berfungsi ketika nafas sudah pendek. Nah, ketika ya saya pun sering mempraktekkan ketika sedang serak terus kondisi tidak fit, ya saya pakai yang satu alif untuk menyiasati ini. Nah, sambil mempraktekkan ilmu. Nah, jadi apa yang kita kerjakan itu harus berdasarkan ilmu. Ya taklid boleh, ikut-ikutan saja boleh. Tapi yang diikuti harus jelas. Jadi membaca mad arid bisa dengan satu alif, bisa dengan dua alif, bisa dengan tiga alif. Nah, sampai sini pembahasan mad arid sudah gamblang sekali.
Nah, kemudian yang perlu diingat adalah mad iwad. Mad iwad itu juga sering offset. Nah, di ayat 71. Anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Tidak sampai an'ama. Meskipun ada tanda panjangnya aidina, itu kalau wakaf juga dibaca pendek. Berapa pendeknya? 1a alif. Anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Dengan ayat di Al-A'la itu juga suhufi Ibrahim wa Musa. Padahal itu ada tanda panjangnya tuh Musa. Nah, itu kalau wakaf tetap 1a suhufi Ibrahim wa Musa. Sama dengan ini aidina an'ama. Tapi kalau berhenti aidina 1a 1 alif. Jadi kalimat dalam Al-Quran itu bisa terjadi berbeda hukum ketika dia wasol atau ketika dia wakaf. Ketika wakaf dia jadi ini, ketika wasol dia jadi ini. Jadi tidak sama. Dan dalam satu kalimat bisa menyandang beberapa hukum. Ya, contohnya mad arid ini. Kalau berhenti dia jadi mad arid, kalau diwasol dia bisa menjadi mad tabi'i. Nah, contohnya dari ayat 71. Fahum laha malikun. Kalau berhenti jadi mad arid. Tapi diwasol fahum laha malikuna wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kuluna wa lahum fiha manafi'u wa masyarib. Nah, dia jadi qalqalah kalau waqaf wa masyarib. Tapi kalau terus ya qalqalahnya dihilang. Wa lahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Nah, bacaan apa ini? Wa masyarib qalqalah. Karena apa? Karena waqaf. Kalau disambung qalqalahnya jadi hilang. Jadi ketika waqaf dan ketika wasol itu bisa terjadi pergantian hukum bacaan. Nah, ini yang masih tertulis sesuai tulisannya. Nah, kalau sudah gharib nanti kadang tulisannya tidak sama dengan bunyi bacaannya. Contohnya apa? Ismam, tashil. Nah, itu antara tulisan dengan bacaan tidak sah. Tulisannya aa dibaca a. Tulisannya la ta'manna membacanya la ta'man. Nah, ada yang tidak terlihat. Makanya syarat ngaji Quran itu harus musafahah atau talaki. Dari bibir guru diturunkan, ditirukan oleh seperti ini kita namanya musafahah. Dibacakan, ditirukan. Nah, proses belajar penurunan wahyu dulu, malaikat Jibril menurunkan wahyu ya dengan musafahah. Malaikat Jibril membacakan, Rasul menirukan. Nah, sehingga terjadi di ayat Al-Qiyamah kemarin, la tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Ya Muhammad, jangan engkau terburu-buru menggerakkan lisanmu. Nah, jadi kita belajar itu jangan terburu-buru masuk Quran. Ya, kadang orang tua atau dewasa itu masa sudah tua jilid ya, gengsi lah. Nah, jadi ada ilmu persiapan sebelum sampai kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diibaratkan dunia besar, masuk rimba. Kita kalau nggak bawa peta bisa tersesat. Nah, kita mau masuk kampung, masuk wilayah, nggak ngerti alamat, nggak bawa bekal sama sekali, kesasar, bisa terlunta-lunta. Ya, di Quran itu begitu, makanya ada pra Al-Quran, ada metode-metode yang bermunculan itu, semuanya adalah untuk menuju membaca Al-Quran, perbaikan kepada bacaan Al-Quran. Kalau langsung jujuk, nah, Jogja ya, jujuk saja, nah, bahayanya di situ, bahayanya itu. Nah, kecuali kalau memang musafahah begini, dibacakan, ditirukan, terus atau gurunya membacakan, semuanya muridnya tinggal
menirukan, tinggal mengulang. Jadi kalau langsung ke Quran tanpa bawa bekal, ketika ketemu bacaan-bacaan yang asing itu tadi, yang antara tulisan dengan bacaan tidak sama. Tulisannya majek roha dibaca majek reha. Mestinya ini dibaca panjang, tapi ada yang tidak dibaca panjang. Mestinya ini dibaca pendek, tapi ada yang dibaca panjang. Contohnya apa? Kalla la illam yantahi. Tanya hidup, hinya hidup. Mestinya ini panjang, tapi kenapa dibaca pendek? Dari sananya begitu mengajarkannya malaikat Jibril. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Mestinya ini masuknya ke matsilah apa? Qasirah kan? Karena huruf sebelum domir hi ini hidup, ya kan? Tapi ini dibaca pendek. Terus ada lagi, mestinya pendek tapi dipanjangkan. Fihi, di mana-mana fihi itu pendek, tapi ini ada fihi muhana, hanya satu. Nah, itu namanya gharib. Jadi inilah kita pentingnya membawa peta ketika memasuki dunia Al-Quran ini. Ini baru dari segi hukum bacaan, belum dari segi tafsirnya atau kandungan-kandungan yang lainnya. Hukum bacaan pun ini masih yang dasar. Panduan yang kita gunakan rujukannya masih buku metode tilawati, itu untuk pemula yang sangat pemula sekali. Pemula yang sangat awal banget, dasar yang paling dasar, yang paling sederhana. Jadi belum menginjak ke dasar-dasar dalilnya. Ini dibaca ini kok bisa? Kenapa dibaca gunnah? Apa dasarnya? Wa gunnatun qad aujabu ha abada. Kan belum belajar ke situ. Kenapa ini dibaca idhar? Mana dasarnya? Fathir lada hamzin wa ha in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Ditanya dalil hadis nabinya mana? Enggak ada. Bukhari, Muslim, Sahih enggak ada, guys. Kalau ada nun tasdid qala Rasulullah enggak ada. Ini bid'ah ini kalau mau dihukumi bid'ah. Terus piye katanya kulu bid'atin dolalah, adolalah itu finar. Lah ini tajwid nih Rasul enggak pernah, sabdanya tidak pernah ada ini. Kalau ulama semua, Sahih Ibnu Jazari, nggak ada. Kenapa dibaca idhar? Fathir lada hamzin wa ha in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Bacalah idhar ketika nun tanwin atau sukun itu bertemu huruf 6. Huruf 6 itu apa saja? Hamzin wa ha'in kha'i. Hamzin wa ha'in ha'i. Hamzah ha. Wal aini summal ghaini summal kha, ain, ghain dan kha. Nah, itu dalilnya itu, bukan ini sampean belajar ilmu bid'ah ini. Lah kok kulo bid'atin dolalah, dolah itu finar. Nah, ini nyambung rene ora hadis kuwi mau. Nah, karena bid'ah itu kalau ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, yang dolalah. Kalau yang dolalah ya nar, kalau yang hasanah ya enggak, malah bermanfaat. Ya kalau kita mau bahas bid'ah, bid'ah semua. Karena zaman Rasulullah tidak ada harokatnya. Jangankan harokat titik saja belum ada. Nah, nanti kalau kita bisa jalan-jalan ke Turki di Topkapi sana, bisa ngelihat mushaf yang masih asli, atau bisa dilihat di internet mushaf yang masih orisinil itu kayak apa. Kira-kira jenengan saya itu bayangnya juga kewocok. Maca kitab gundul yang ada titiknya itu nggak bisa. Apalagi itu tanpa titik, tanpa harokat. Kalau catur buta. Nah ini sama sekali. Sehingga ada ijtihad memberi titik ketika mulai terjadinya banyak perbedaan bacaan. Dan itu hampir terjadi pertumpahan darah. Sehingga diberi titik. Kalau iya di bawah, kalau tak dua di atas. Sin dengan shin berbeda, shin tanpa titik, shin titiknya 3. Nah sebelumnya tidak ada. Nah yang memberi itu apa? Rasulullah? Bukan. Sahabat juga bukan ternyata. Jauh sebelumnya. Nah,
Kemudian harokat, semakin ke sini umat semakin susah. Lisannya susah, apalagi belum ada percetakan, sangat terbatas. Kalau hafalannya lupa harus cari temannya. Hafalanku ini lanjutannya apa? Kira-kira ngeblank mulai. Wong kita yang sudah tinggal buka saja nggak hafal. Nah, ini ada santri, ada sahabat ngapalkan Quran, hafalannya lupa lanjutannya, cari temennya. Karena belum ada percetakan Quran, baru satu yang disimpan di rumah Sayyidah Hafsah. Ini lagi murojaah, hafalannya lupa. Apa yang nggak inget-inget? Cari sahabat yang lain. Ya sekarang di HP bisa musab nganggur sampai ini kayak gak kewoco. Ya itu. Jadi yang memberi harokat siapa? Yang memberi titik siapa? Bukan Rasulullah, bukan sahabat, tapi ulama. Abul Aswad Ad-Du'ali dan Imam Khalil. Imam Khalil itu adalah pahlawan harokat. Jadi kita bisa mengenal bacaan ada fathah, kasroh, domah, fathah, tanwin, kasroh, tanwin, domah, tanwin, sukun, tasdid. Itu berkat jasanya Imam Khalil. Nah ini 200 tahun setelah periode kenabian. Jauh. Nah, yang sampai hari ini bisa kita kenali berupa kitab suci Al-Quran, mukjizat yang masih bisa dinikmati, masih bisa ditemui oleh kaum muslimin akhir zaman. Padahal sudah 1441 ya Hijriah. Kita yang tinggal di Indonesia, di Asia dan di Bali masih menemukan mukjizat yang berupa kitab suci. Kalau kita melihat film Sun Gokong itu, perjalanan mencari kitab suci ke barat kan susahnya kayak gitu. Nah, kita sudah ditemukan dengan kitab sucinya. Nah, itu Biksu Tong itu mencari kitab suci, beratnya kayak gitu kan. Lagi kita sudah ditemukan dengan kitab suci. Tinggal mempelajari, tinggal mengenali, tinggal dibaca. Namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah bacaan. Kita telaten baca WA, ya harus diimbangi dengan telaten baca Quran. Dan diusahakan bacanya tidak sembarangan, tidak sembrono. Kenapa begitu? Dalam rangka menjaga tata krama. Kalau bahasa kerennya apa? Attitude, etika, sopan santun, adab. Jadi dalam membaca Al-Quran juga ada tilawah. Jadi dalam lomba MTQ itu ada tilawah itu benar-benar diperhatikan jadi penilaian. Pernah suatu ketika ada peserta itu ketika mau naik panggung bawa Qurannya begini, seperti bawa map gitu. Itu langsung didis itu. Tetap tampil tapi nggak dikasih nilai. Jadi bawa Quran kayak bawa map. Jalan dia naik ke panggung, langsung didis. Itu di MTQ itu. Nah, kita ini yang sudah ngaji, sudah belajar Quran, pesan saya kalau bawa mushaf jangan ditenteng kayak bawa map. Kalau habis baca Quran, bersila taruh di yang lebih atas, jangan ditaruh di depannya. Ya meskipun banyak ustadz yang tidak menerapkan adab ini, tapi ya kalau bisa yang bab itu jangan diikuti. Nah, yang naruh Quran di bawah, tidak di atas, jangan diikuti yang bab itu. Atau Yasin, habis Yasinan dilempar, kumpulkan, jangan begitu. Atau ditaruh gitu saja. Ya taruh di tempat yang lebih atas. Itu dalam rangka menjaga adab kita kepada ayat suci. Jadi kalau habis baca Quran diletakkan di tempat yang lebih agak atas. Membawanya jangan ditenteng kayak bawa map, sertifikat saja nggawane begini. Ijazah itu bener kangge. S2 tapi nguli ya pirang-pirang kan nggawane ngene pas wisuda itu. Tapi kitab suci itu enteng. Bahkan habis baca itu kayak nggak ada harganya. Padahal kitab suci, mukjizat. Batu akik itu loh, ngasai kalau mahal itu luar biasa. Nah ini Quran, mukjizat. Nah, kita sebagai orang Islam harus berkeyakinan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Padahal semua hukum disandarkan ke sini. Apa saja disandarkan ke Al-Quran. Nah, kalau kita tidak menghormati, kita tidak menjaga adab, inilah yang dimaksud dengan banyak orang membaca Quran, tapi justru Qurannya melaknati. Karena kita tidak menjaga adabnya.
Nah, kalau mengenai ikhtilaf membaca Quran boleh dengan tidak berwudu dan ada yang harus suci, ya itu kan masalah ikhtilaf. Tapi masalah adab menempatkan, cara mengambil, cara membawa itu adalah adab. Nah, kalau masalah hadas kecil masih boleh, ya itu ikhtilaf, tidak masalah. Tapi kalau masalah adab harus, meskipun secara fikih Quran itu dicampur dengan sandal di lemari itu tidak apa-apa. Atau di atas sempak misalnya di lemari, misalnya Quran itu enggak apa-apa, terpisah. Tapi secara adab ya tidak boleh, jangan begitu. Qurannya harus lebih tinggi. Yang bawa Quran di tenteng itu ya tidak dosa, tapi secara adab dosa itu. Jadi harus dijaga adabnya. Baik berbentuk mushaf yang tersusun 30 juz maupun mushaf yang tidak tersusun seperti surat Yasin, surat Waqiah atau apa, atau lembaran buat istighosah, itu jangan sampai dilempar-lempar atau itu jalan dilewat-lewatin. Nah, kalau yang nggak ngerti tidak apa-apa. Bagi kita, bagi anda yang sudah mengerti, jangan sampai itu terjadi. Nah, biasanya kan ada tuh Pak, justru di masjid tuh pernah nemuin saya, kalau Jumatan buku Yasin itu sudah disusun. Jadi orang lewat kalau softnya depan ya dia ngelewatin itu. Dan itu di bawah, ya di karpet gitu. Jadi jamaah yang masih menunggu azan bisa baca, maksudnya baik, tapi adabnya yang tidak pas. Jadi jangan sampai ditaruh di bawah, habis yasinan dilempar-lempar, jangan sampai. Harus dibudayakan, karena dalam rangka menghormati kitab suci. Kalau kitab suci tidak dihargai, kitab suci sudah tidak dianggap mukjizat, nah, maka dawuhnya Yai Maftuh, petaka datang, bencana datang, susah payah kita semua. Nah, yang namanya bencana tidak pilih-pilih. Nah, kalau bencana itu geruduk rombongan, wis. Sing apik kena, sing elek ya kena. Jadi melalui media belajar ini kita saling mengingatkan diri kita masing-masing, mengingatkan keluarga kita untuk saling bermuhasabah. Bagaimana dahulunya Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah dirimu sebelum kamu nanti diperhitungkan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk besok kita sambung dengan pelajaran Gharaibul Quran di bab gharib, khusus membahas masalah gharib. Surat Yasin sudah selesai. Mudah-mudahan kalau yasinan, kalau deres mengirim para leluhur ahli kubur membacanya menjadi lebih baik, berpedoman dan bermodal pengetahuan tajwid. Mohon maaf kurang lebihnya. Wa'afu minkum. Kita tutup dengan tasdik. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.